Halo Sobat Perpus, selamat datang di YouTube channelnya Minpus. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman melalui platform YouTube. Kedepannya Minpus akan memperbanyak konten edukasi mengenai perpustakaan. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng dan juga subscribe Perpustakaan Unimus ya. Di video kali ini, Minpus akan sedikit melakukan wawancara kepada beberapa pemustaka yang ada di perpustakaan, juga kepada pustakawan Unimus tentang perpustakaan. Teman-teman pada penasaran? Jangan lupa tonton sampai habis ya. Nama saya Safitri Permata Ratri dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Angkatan 2020. Kalau saya Itfi Kusuma dari S1 Kesehatan Masyarakat Angkatan 20 juga. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Julianingsi dari Prodi D4 Analis Kesehatan. Saya namanya Aulia. Saya Feni. Dari jurusan Ilmu Gizi. Sama juga. Kalau secara umumnya kan itu ya, jadi tempat buat kita cari referensi buku-buku, terus materi, terus kalau misal kita bosen juga kan bisa cari yang novel-novelnya gitu sih Mbak. Ya, sama ini juga perpustakaan kan pusat literasi. Jadi kalau teman-teman yang suka baca gitu paling suka banget sih kayaknya ke perpustakaan. Dan ya manfaatnya banyak banget sih, kayak mungkin yang saya misalkan nggak nemu yang secara online, saya kadang juga ke perpus kalau misalkan nggak ada di online gitu. Untuk membaca buku. Terus untuk ngerjain tugas gitu. Kalau saya lumayan sering sih, terutama kan ini lagi liburan juga tuh, jadi kayak daripada gabut mendingan perpus baca buku gitu. Kalau saya kebalikannya sih, saya jarang banget ke perpus. Soalnya kalau misalkan menurut saya buat nyari-nyari kalau ada tugas atau mau bikin esai atau KTI gitu, enaknya sih di secara online ya. Paling perpus itu sih di kampus, kalau mau cari referensi gitu ke perpus kampus. Kalau daerah atau kayak enggak. Jarang sih ya. Jarang, ini baru kesini lagi setelah offline. Mungkin itu ya Mbak, kalau lagi nyari buku gitu, kalau nggak nemu-nemu kan, walaupun udah ada nama raknya sama daftar bukunya juga nggak nemu gitu, kayak ini bukunya di mana, jadi kayak masih kesulitan nyari bukunya sih Mbak. Jadi kalau untuk kesulitan sendiri untuk nyari-nyari referensi itu, kalau menurut saya nggak ada, karena dari segi tertata rapi juga ya untuk referensi-referensi, apalagi kan skripsi tiap prodi atau apa tuh kan udah dipisah-pisah, udah ada rak-rak khususnya, jadi nggak ada sih kesulitannya. Mungkin nyari bukunya satu-satu kayak susah gitu. Pernah sih itu ya, orang yang kerja di perpus yang ngurus-ngurus gitu, yang jadi admin juga kan. Pustakawan itu orang yang bertugas di perpustakaan untuk ngatur buku sesuai judulnya masing-masing gitu. Iya sih, terbantu soalnya kan ada aktif di Instagram juga kan, jadi kayak bisa tahu ada update info terbarunya dari Instagram gitu. Kalau saya itu kan biasanya kalau misalkan kita mau ke perpustakaan yang baru nih, itu ya pastinya kalau saya sih nanya ke adminnya dulu, karena kan nggak pernah kesini sebelumnya, itu sangat membantu banget sih. Iya, terbantu, tapi kan udah ada teknologi juga kan yang pakai komputer itu. Jadi untuk kalau saya menurut pribadi, peran pustakawan itu cuman di bagian peminjaman aja. Kalau mau nyari-nyari gitu kan kita udah bisa pakai teknologi. Nama saya Putri Prakasita. Saya sudah bekerja di UPT Perpustakaan Unimus sejak tahun 2015.
dan saya di layanan teknis. Tugasnya ya, pustakawan itu sekarang sih pustakawan itu berkembang ya sesuai dengan zamannya. Kalau dulu mungkin pustakawan itu hanya menjaga perpustakaan, menjaga buku, melayani mahasiswa, melayani peminjaman. Tapi kalau sekarang pustakawan itu bukan hanya itu aja. Kita itu bukan hanya mengolah buku saja, tapi juga menyebarkan informasi. Sekarang juga di perpustakaan sudah ada literasi informasi yang lebih mendekat ke mahasiswa. Gimana sih caranya mahasiswa itu bisa memanfaatkan informasi-informasi yang ada di perpustakaan, baik online maupun offline. Nggak hanya membaca buku aja di perpustakaan, tapi sekarang kita juga bisa mengenalkan kalian teman-teman pustakawan untuk bisa mencari informasi dari database kita, database online baik yang dimiliki oleh Unimus atau yang dilanggan oleh Unimus. Itu tugasnya pustakawan. Jadi sekarang bukan hanya jaga buku, jaga gedung perpustakaan aja gitu. Masih banyak ya. Mungkin teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa di sini juga masih menganggap bahwa pustakawan itu kerjanya cuma jaga buku. Dulu saya juga mikirnya kayak gitu pas mau kuliah di perpustakaan ngapain nih, paling cuma jaga buku. Ternyata pustakawan itu lebih kerennya sih sekarang tuh ada yang namanya pustakawan itu sebagai asisten peneliti, karena kita juga bisa sebagai pustakawan referensi. Jadi teman-teman mahasiswa baik dosen yang biasanya ingin melakukan penelitian terus kebingungan nih mencari artikel tentang yang mau diteliti, bisa tuh tanya ke pustakawan. Nanti kita bisa bagi caranya mencari artikel dengan menggunakan metode-metode yang advance. Nggak hanya mencari secara basic seperti teman-teman lakuin di Google, mungkin nanti bisa tanya ke pustakawan gimana sih caranya menemukan artikel yang istilahnya tuh kan kebanyakan kalau di Google itu artikelnya ternyata belum tentu kebenarannya ya. Nah makanya tanya ke pustakawan, nanti pasti bisa diperhitungkan itu makna dari artikelnya itu. Halo teman-teman semuanya, nama saya Naufal Fali Muhammad. Saya seorang pustakawan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya sudah bekerja dari tahun ini sih, dari bulan Februari kemarin. Posisi resmi saya di bagian untuk memasukkan file-file skripsi mahasiswa di repositori dan juga sedang mengurusi akun Instagramnya Perpustakaan Unimus. Idealnya sebagai seorang pustakawan itu perannya cukup banyak ya Mbak, apalagi kita ada di perpustakaan universitas, yang mana sebagai seorang pustakawan yang bekerja di perpustakaan universitas itu berarti target siapa pengunjungnya itu adalah seorang mahasiswa. Nah mahasiswa itu butuhnya apa? Apalagi juga ada banyak dosen masuk ke sini. Mahasiswa butuh bacaan, mahasiswa butuh referensi dari kating-katingnya atau skripsi-skripsi kakak tingkatnya. Dosen-dosen pun juga sama, dia juga butuh jurnal, dia juga butuh data-data yang diperlukan untuk membuat tesisnya atau berbagai macam penelitian yang dia buat. Dan itulah tugas pustakawan untuk menyiapkan hal itu. Singkatnya seperti itu Mbak. Upaya kami untuk memberikan fasilitas dan layanan yang terbaik untuk para sivitas akademika dari mulai mahasiswa dan dosen-dosen itu adalah memberikan referensi-referensi yang mereka butuhkan, baik itu hard file ataupun soft file, baik itu online ataupun yang bisa mereka temui secara langsung di dalam perpustakaan. Jadi kalau semisal teman-teman mahasiswa nih mereka membutuhkan sesuatu tentang misal katakanlah skripsi cutting mereka, kami sediakan itu. Ada yang sudah kami pajang di rak dan ada juga yang kami sudah upload di repositori Unimus seperti itu. Kalau dosen-dosen mau butuh jurnal-jurnal itu pun juga kami sediakan. Jadi pustakawan itu kalau teman-teman tahunya hanya yang ada di front desk itu kurang tepat ya, karena kami juga mengolah buku, mengolah referensi-referensi yang kalian butuhkan dari mulai skripsi, jurnal, terus segala macam apapun itu. Seperti itu. Sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.
Juga terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi dalam video. See you next time.